Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini bersama saya Valencia Melvinsi. Saat ini kita akan simak informasi yang akan disampaikan rekan Febrian Ahmad dalam fact check berikut ini. Ada apa Febrian? Ya Valen, kita ketahui bahwa saat ini Kementerian Keuangan sedang disoroti karena ada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab memiliki harta di luar daripada penghasilan mereka sehingga dicurigai ini berasal dari sejumlah aliran-aliran dana yang tidak halal. Dan ini kita akan mengutip peribahasa dulu pemirsa di mana karena ada ungkapan karena nilai setitik rusak susu sebelanga ini menjadi populer untuk menunjukkan kondisi Kementerian Keuangan saat ini yang harus tercoreng karena kasus penganiayaan anak Rafael dari Alutri Sambodo yang berbuntut pada ditelusurinya harta kekayaan Rafael yang dinilai janggal dan juga tidak wajar. Tapi ternyata pemirsa tidak sampai di sana karena sorotan publik begitu besar sehingga satu persatu terbongkarlah ada nama-nama pejabat di lingkup Kementerian Keuangan yang memiliki profil serupa dengan Rafael Alutri Sambodo dengan harta kekayaan yang tidak wajar. Kalau seperti ini bukan nilai setitik lagi, tapi memang sudah banyak nilainya sehingga merusak hingga ke dalam. Kali ini giliran dua pegawai dari Kementerian Keuangan yang mendapati sorotan, yakni ada Andi Pramono dan juga Wahono Saputro yang merupakan pejabat eselon 3 di lingkup Kementerian Keuangan yang menjadi sorotan. Siapa saja mereka? Andi Pramono dan juga Wahono Saputro. Kita akan bahas dalam segmen kali ini. Kita akan melihat pemirsa bagaimana penghasilan dari keduanya dan juga seberapa banyak harta yang mereka miliki berdasarkan data yang dikumpulkan dari LHKPN. Yang pertama, ini kita akan melihat dan membandingkan dari Andi Pramono. Dia adalah seorang kepala dari Bea Cukai Makassar dengan penghasilan 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Nah, ini merupakan gaji untuk eselon 3. Sama juga dengan Andi Pramono di mana untuk Wahono Saputro mereka memiliki keuangan ataupun penghasilannya yakni 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Itu di luar tunjangan. Namun kalau misalnya kita masukkan tunjangan dari mereka yakni untuk eselon 3, satu bulannya kira-kira mendapatkan sekitar 13,6 juta saja. Artinya kalau ditotalkan maksimal 5 juta ditambah dengan 13,6 juta, penghasilan mereka pada sebulan hanyalah 20 jutaan. Tidak lebih dari 30 juta rupiah. Artinya untuk mengumpulkan harta, kita hitung dulu dari Kepala Bea Cukai ini, Andi Pramono, sekitar 13,75 miliar. Untuk mengumpulkan ini dengan gaji seperti ini membutuhkan waktu 50 tahun lebih. Untuk Andi Pramono. Sementara untuk Wahono Saputro, di mana jumlah kekayaannya ini mencapai 15,82 miliar rupiah untuk laporan dari LHKPN 2021. Membutuhkan waktu sekitar 55 tahun. Apakah hal ini wajar dengan penghasilan sekitar 20 juta rupiah saja sebulan, tapi bisa mendapatkan nominal kekayaan di atas 10 miliar, membutuhkan waktu 50 tahun. Ini pun menjadi sorotan dari media sosial dan juga beberapa kalangan, mengingat harta mereka yang tidak wajar. Kita lihat di slide selanjutnya, kita akan lihat bagaimana sebaran dari harta yang dimiliki oleh masing-masing dari pejabat pajak ini. Kita lihat kalau untuk Andi Pramono, pemirsa, kita ketahui bahwa sebelum ini semua terkuak di media sosial, diketahui Andi Pramono memiliki harta sebesar 13,75 miliar. Dengan harta yang dinilai tidak wajar ini, media sosial pun akhirnya menyoroti. Ada rumah Andi Pramono di Cibubur yang dikatakan rumah yang begitu besar dan juga mewah. Dan ternyata setelah ditelusuri, Andi Pramono memiliki total harta untuk properti dan juga tanah, totalnya mencapai 6,98 miliar rupiah. Ini sudah termasuk dengan tanah yang berada di Salatiga, yang berada di Batam, Bogor, dan juga Bekasi sampai dengan di DKI Jakarta, termasuk rumah di Cibubur yang dikatakan mewah itu tadi. Selain itu, gaya hidup dari Andi Pramono juga menjadi sorotan, karena bukan hanya Andi Pramono saja, namun sang anak yang saat ini sedang berkuliah di Australia juga sedang diperhatikan gaya hidupnya. Memiliki pakaian yang begitu mahal, memiliki satu kali ada foto yang menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan mencapai 22 juta rupiah, dan juga kendaraan yang dimiliki. Ini ada mobil mewah dengan harga lebih dari 1 miliar rupiah yang sudah dipamerkan oleh anaknya juga, dan ternyata total mobil yang dimiliki oleh Andi Pramono ini adalah 4 motor dan juga 9 mobil dengan total 1,84 miliar rupiah. Termasuk juga terkait dengan perhiasan dari milik Andi Pramono yang sempat ada dalam sebuah podcast di media sosial. Perhiasan dan juga jam tangan, mereka memiliki harta bergerak sampai dengan 706 juta rupiah. Merupakan jumlah yang begitu fantastis. Kita akan lihat juga selanjutnya, yakni dari Wahono Saputro, berbeda dengan Andi Pramono, di mana kalau dia itu tersoroti karena dengan adanya gaya hidup mewah di media sosial. Kalau Wahono Saputro justru pertama kali terjerat dikarenakan istrinya ternyata ini memiliki relasi dengan istri dari Rafael Alutri Sambodo, di mana sang istri dari Wahono Saputro ini memiliki saham di perusahaan atas nama dari istrinya Rafael Alutri Sambodo. Kita ketahui
surat-surat berharga ini merupakan salah satu bagian dari saham tersebut, di mana kalau ditotalkan berdasarkan laporan dari LHKPN, totalnya mencapai 288 juta rupiah, baru surat berharga. Tapi yang lebih fantastis lagi adalah ternyata setelah kembali ditelusuri, bukan hanya surat-surat berharga saja, ada juga sejumlah tanah dan juga bangunan yang tersebar di 3 titik lokasi, mulai dari Jabodetabek, Surakarta, dan juga Kulon Progo di kawasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Ini merupakan harta-harta yang dimiliki oleh Wahono Saputro, totalnya mencapai 15,82 miliar rupiah yang kalau dikumpulkan dengan gaji mereka yang kisaran 20 juta, membutuhkan waktu 55 tahun untuk mendapatkan semua harta milik dari Wahono Saputro ini. Rasanya wajar atau tidak? Pasti kita akan melihat ini sebuah ketidakwajaran. Kalau misalnya kita lihat lagi pemirsa, dengan harta yang begitu fantastis ini, kemarin juga Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa ada temuan yakni sebanyak 300 triliun transaksi terjadi dalam kurun waktu 2000-an sampai dengan tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Transaksi 300 triliun ini berjalan di lingkup pegawai Kementerian Keuangan termasuk di pajak dan juga bea cukai. Ini merupakan jumlah yang begitu banyak, 300 triliun, termasuk juga nampaknya ini juga terbagian dari Wahono Saputro, Andi Pramono, dan juga Rafael Aluntri Sambodo. Aliran-aliran inilah yang sehingga kini sedang disoroti oleh masyarakat dan juga melibatkan PPATK sampai dengan pihak dari KPK. Nah, uang 300 triliun ini begitu banyak sekali. Kita akan coba gambarkan bagaimana uang 300 triliun ini bisa menghasilkan untuk masyarakat ataupun untuk Indonesia. Di dunia pendidikan, uang 300 triliun rupiah ini kalau kita merujuk dari APBN Indonesia tahun 2023 adalah untuk pendidikan 612 triliun. Sementara untuk kisarannya yakni adalah 305 triliun rupiah digunakan untuk sekolah sebanyak 44,2 juta siswa. Bayangkan 300T ini ternyata bisa digunakan untuk 44,2 juta siswa biaya pendidikan. Jumlah yang cukup banyak sekali. Dari sisi kesehatan, kita akan lihat sebanyak 300 triliun ini ternyata bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Karena kalau kita lihat dari APBN 2023, ada total 178 triliun ini dari untuk bidang kesehatan dan 46,5 triliun digunakan untuk biaya JKN bagi 95 juta jiwa. Artinya kalau ada 300 triliun, total 43,5 juta triliun ini bisa digunakan untuk biaya JKN selama 6,5 tahun dan juga bisa mencukupi sebanyak 290 juta warga Indonesia terkait dengan JKN. Jumlah yang begitu banyak. Ada juga dari sisi infrastruktur, kita akan lihat infrastruktur ini juga begitu tinggi modalnya, di mana kalau misalnya kita lihat APBN di tahun 2023 ini adalah sebanyak 392 triliun, di mana ini cukup banyak bisa membangun bermacam-macam, mulai dari 17,4 ribu hunian, bisa membangun sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2.313 liter per detik, 571 km jalanan, dan juga membuat 6 bandara baru dengan total capaian sampai dengan 392 triliun. Ini merupakan jumlah yang sangat fantastis dan kalau dikumpulkan ini kemana saja kita tidak tahu, tapi kalau misalnya dimanfaatkan bisa menjadi semua ini pemirsa. Dan hal ini juga menjadi sorotan karena tentunya Kementerian Keuangan pun tidak tinggal diam untuk dapat melakukan investigasi. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menyoroti bagaimana dan juga mengimbau bagaimana para pegawainya ini tidak berbuat nakal. Yang pertama, Kementerian Keuangan ini sudah mengatakan bahwa tiap pegawai mereka harus melaporkan LHKPN sampai dengan nanti Maret 2023. Kemudian juga membuka pelaporan aduan bagi warga yang melihat kalau ada kecurigaan ataupun harta tidak wajar dari masing-masing pegawai pajak. Kementerian Keuangan juga membuka potensi untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat. Dan juga sudah ada 69 pegawai di Kemenkeu yang diperiksa terkait dengan ketidakwajaran harta mereka. Sampai dengan yang terakhir, ini Menkeu mengimbau stafnya untuk tidak mengumbar kekayaan di media sosial. Hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau sudah diangkat seperti ini, tentunya ini merupakan hal yang cukup krusial untuk dibahas oleh masyarakat dan juga menjawab pertanyaan publik. Mengapa kok bisa ada pegawai pajak ataupun pegawai bea cukai yang hartanya justru fantastis di luar dari penghasilan mereka sehari-hari.